Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sahabat Bias TV, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Setiap anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tuanya. Betapa banyak orang tua yang sudah bertahun-tahun memindah rumah tangga, tetapi belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Maka mereka bersabar. Sebaliknya pula, ada orang tua atau keluarga yang ingin mempunyai anak. Tapi ada satu catatan. Sebagian di antara mereka lalai atau kurang perhatian terhadap banyaknya anak tersebut. Anak yang satu diperhatikan, anak yang lain seolah-olah kurang atau bahkan terlantar. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dalam Islam diperintahkan kita untuk berbuat adil. Masuk ke meja redaksi, sebuah pertanyaan yang cukup panjang. Mudah-mudahan saya bisa ringkaskan untuk Anda semua. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Walakum misudalik. Apabila kita menasihati sesama ikhwah, sesama saudara, kaum muslim yang sudah mengaji dan insya Allah tahu tentang ilmu misalkan. Orang ini punya banyak anak. Anaknya bahkan lebih dari 6. Boleh jadi 6, boleh jadi 7. Dan istrinya juga ingin hamil lagi. Padahal menurut kesehatan diberikanlah jarak yang sesuai. Kemudian di satu sisi kadangkala anak ini kelaparan, suka minta kadang-kadang jajan ke tetangga sebelah dan lain sebagainya. Berbagai macam problematika rumah tangga dengan anak-anak mereka. Bagaimana Ustadz kita menghadapi kondisi seperti ini, di mana setiap tahun keluarga ini yang punya banyak anak suka menggalang dana juga untuk kebutuhan mereka, misalkan anak yang sakit atau orang tua yang butuh bantuan orang tua mereka. Bagaimana menghadapi ini? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Alhamdulillah, setiap muslim ketika dia melaksanakan sebuah aturan di antara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia paham akan konsekuensinya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Maka barang siapa yang menginginkan banyak anak dan dia yakin bahwa anak itu membawa rezeki masing-masing. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Maka barang siapa yang menginginkan banyak anak wajib bertanggung jawab juga terhadap pendidikan, perhatian serta nafkah kepada sang anak. Jangan sampai salah satunya tidak adil, hanya satu anak diperhatikan, anak-anak yang lain kurang diperhatikan. Maka ini jauh daripada petunjuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah banyak anak ini dianjurkan, dianggap tidak baik oleh sebagian masyarakat karena sebagian oknum. Ada beberapa contoh di antara kaum muslimin hanya berpikir bagaimana punya anak yang banyak atau bahkan sebanyak-banyaknya. Ada yang membuat permisalan buat anak 11, membuat tim kesebelasan sebagai canda. Dan canda yang benar kenyataan, tapi lupa bahkan cenderung lalai memberikan perhatian, pendidikan serta nafkah secara patut kepada keluarganya dan anak-anaknya. Karenanya dahulu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah menasihati, menjelaskan di dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud, hadiah bagi anak yang dilahirkan itu. Beliau mengatakan aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan kerusakan anak itu disebabkan karena orang tua mereka. Berasal dari orang tua mereka. Wa ihmalihim, mereka melantarkannya. Wa tarku ta'limihim faraiduddin, mereka meninggalkan pengajaran agama yang wajib bagi anak-anaknya. Wa sunani, bahkan yang anjuran-anjuran. Sunnah-sunnah tentang agama mereka tidak diajarkan. Jangankan sunnah yang wajib, yang perlu diketahui seorang anak. Bagaimana dia kelak menjadi mumayyiz, anak yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk.
Kemudian sampai usia balik apa yang harus diperhatikan? Fada'uhum sighara. Karena kenapa? Mereka menyanyiakan anak ketika mereka masih kecil. Yang terjadi ketika besar, maka jangan harapkan baktinya. Berharap banyak tetapi kadang-kadang dari orang tua telah melalaikan pendidikan mereka ketika mereka masih kecil. Maka jangan sampai seorang anak itu lupa berdoa kepada kedua orang tuanya. Karena tidak diingatkan oleh anaknya berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Kemudian jangan membahayakan orang lain dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban agama yang setiap insan, setiap bapak bertanggung jawab kepada keluarganya. Wanita, ibu adalah madrasatul ula, adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, membangun generasi. Tapi kalau semua itu kurang atau bahkan cenderung dilalaikan, apatah lagi sampai dibiarkan begitu saja, maka lihatlah keluarga masyarakat yang tinggal di sana sedikit demi sedikit yang terjadi bukan perbaikan tetapi kerusakan. Yang terjadi adalah kerusakan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tapi ayahnya lah, keduanya orang tua atau ibu yang membuat jadi Yahudi, terpengaruh dengan agama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh kedua orang tua. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah keluarga kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka semua anak yang telah menjadi anugerah baginya, tanggung jawabnya. Jangan meremehkan, jangan melalaikan walaupun hanya satu. Maka banyak anak adalah sunnah, barakallahu fikum, tetapi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.